Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di acara peresmian BLK Komunitas Pondok Pesantren Hijrah Medina. Sholawat beriring salam, marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat yang kita bacakan tadi Allah sampaikan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat anggota DPR RI Bapak Dr. Andos Haji Darul Siska. Selamat datang Bapak. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Bapak Zarfi Deson SH. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Bidang Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Refli Naldi. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Pimpinan Yayasan Hijrah Medina Ustadz Irwan Gusrianto SPD MMCMM. Selamat datang Ustadz. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, pada kali ini diwakili oleh Kasih PD Pontren Bapak Haji Sudirman SAG. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Camat Lengayan
Bapak Alpri Yendri SP. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Forum Wali Nagari Kecamatan Lengayang, terkhusus Wali Nagari Lakitan Utara dan Ketua Bamus beserta anggota. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Haji Meldian STP MM selaku owner Hana Hotel. Selamat datang, Bapak. Yang terhormat Wali Santri Yayasan Hijrah Medina, umumnya hadirin tamu undangan yang telah hadir. Dan yang kami banggakan, Ustadz Ustazah Yayasan Hijrah Medina. Acara ini disponsori oleh Lengayang TV. Susunan acara peresmian BLK Komunitas Pondok Pesantren Hijrah Medina, Kamis 2 Maret 2023. Untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Irfan Hadi Putra SU. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penampilan tari pasambahan dari santri SMP IT Medina. Disilakan.
kamu marau kaduan. Sairiang salam 100 sambah, sambah lalu salam kembali, salam ka untuk kabasamu. Buruang merah jeburuang nuri, menari-nari ateh pamatang, siriah galak pinang manari, mencali rombongan nang lah ibu. Ado dek kami di padusunan, kapado rombongan nang tibo, jamu nan datang. Ado kang siriah jocarano, siriah sacabi minta dikunyah, pinang sagato minta dimakan, sananglah hati kami kiro-kiro. Urang padang marantang banang, dirantang dilipe ampe, dilipe lalu dipatoko, jiko dirantang namuah nyo panjang. Elok dipunta nak nyo singke, diambil sajo nan paguno, kaganti salam bajawek tangan. Acara selanjutnya, sambutan dari pimpinan Yayasan Hijrah Medina, Ustadz Irwan Gusrianto, SPD MMCME, disilakan. Ala kok telepon abang masuk. Selamat datang kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Dr. Ranus Yusmayul Anwar MPD. Selamat datang Bapak. Kita hormati dan kita banggakan Bapak Haji Dr. Ranus Haji Darul Siska. Beliau anggota DPR RI wilayah pemilihan Sumatera Barat. Kemudian kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Dr. Ranus Yusmayul Anwar MPD. Kita hormati dan kita banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini hadir bersama kita Pak
Kasih PD Pontren, Pak Haji Sudirman. Kita hormati, kita banggakan hadir bersama kita Bang Sarpi Deson SH. Beliau anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga kita hormati tentunya Pak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian hadir juga Bang Haji Meldian STP MM. Selamat datang Bang. Hadir juga bersama kita, kami banggakan tentu Pak Camat Kecamatan Lengayang, kemudian Forum Wali Nagari se-Kecamatan Lengayang, langsung hadir ketua, kebetulan juga tuan rumah Pak Wali Lakitan Utara. Beliau sering berdiskusi juga dan mendengar arahan beliau. Kemudian juga kita hormati tentunya yang kami muliakan, kami banggakan, kami hormati orang tua kami Haji Nurlison ya. Alhamdulillah beliau hadir beserta keluarga. Kemudian kami hormati dan kami banggakan tentunya para orang tua hari ini yang hadir mewakili, karena kondisi tempat kita segala macam, santri kita lebih kurang 440 orang. Jadi kalau hadir bukan tidak mau mengundang, tempatnya yang tak cukup. Jadi untuk itu dihadiri oleh perwakilan orang tua SMP dan kelas 6 kalau tidak salah. Tentu kami hormati, kami banggakan rekan-rekan ya pengurus yayasan beserta seluruh ustadz dan ustazah kita di Yayasan Hijrah Medina. Terkhusus kepada kawan-kawan panitia pelaksanaan acara ini yang kebetulan bertepatan juga dengan usia ke-7 tahun Yayasan Hijrah Medina. Jadi memang 2 hari ini begadang ustadz-ustadznya. Jumlah ustadznya lebih kurang 8 orang, ustazahnya 34 orang. Jadi yang begadang itu ustadz itu. Jadi terima kasih kepada kerjasama kita semua para ustadz ustazah, selain pengurus juga panitia acara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kerja hebat kita itu menjadi amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami banggakan para santri hadir beberapa ini, perwakilan juga dari santri kami tentu yang hadir kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan antum semua ya menjadi sesuai harapan kita semua, menjadi generasi yang hebat, tidak hanya untuk dunianya, utamanya adalah untuk akhiratnya. Umumnya yang hadir, mohon maaf kalau kami tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak dan Ibu. Mungkin ada juga angku-angku kami, nenek mama, para alim ulama mungkin ya, unsur bundokan doang ya. Semua yang hadir mohon maaf kalau tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izin Allah Subhanahu wa taala 2 hari persiapan sesuai dengan perencanaan kita. Ya, alhamdulillah Allah izinkan untuk mengangkat acara hari ini. Ada 3 agenda besar sesungguhnya. Pertama seperti yang kita lihat di depan itu peresmian ya, yang insya Allah nanti akan diresmikan oleh Bapak Haji Darul Siska dan Bapak Bupati, peresmian gedung Balai Latihan Kerja Komunitas. Insya Allah nanti akan kita resmikan hari ini. Bertepatan juga seperti yang kami sampaikan, usia ke-7 tahun Yayasan Hijrah Medina. Jadi kalau ada yang membandingkan 7 tahun kok masih begini, ketahuilah Bapak dan Ibu, tidak hanya usianya yang 7 tahun, tapi tempat ini usianya jauh lebih kecil daripada 7 tahun. Ini baru 1,5 tahun di sini. 2 tahun itu numpang, 2 tahun belakangan juga dapat tempat. Nah di sini tempat yang ketiga ini. Jadi sesuai dengan namanya Hijrah Medina. Jadi Medina ini kerjanya hijrah aja. Nah gitu. Jadi ini usianya sudah mau masuk ke 2 tahun yang lokasi ini, tapi yayasan kita sudah 7 tahun perjalanan. Sekalipun masih 7 tahun, tapi kalau dihitung usia belum balik ini. Nah, jadi tentu banyak ya, tentu kematangan yang belum teruji segala macam, ya tentu butuh bimbingan dan arahan kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, berselawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama, izinkan kami atas nama pimpinan yayasan beserta seluruh keluarga besar para ustadz, para ustazah, para pengurus mengucapkan selamat datang di Yayasan Hijrah Madinah. Ya, hari ini kita juga bertepatan dengan usia yang sama-sama kami sampaikan tadi, usia ke-7 tahun. Inilah tempat kami, inilah kondisi kami. Ya, tentu dengan segala kekurangan dan kelemahan kami memohon maaf. Inilah adanya kami, Bapak dan Ibu para undangan Yayasan Hijrah Madinah. Yang kedua, izinkan kami juga menyampaikan dengan maksud dan tujuan pertama, apalagi dihadiri oleh Bapak Haji Darul Siska dan juga Pak Upati sesuai dengan pembicaraan kami sebelumnya. Ini adalah puncak dari ikhtiar kita selama ini tentang menghadirkan pondok pesantren yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya. Salah satu instrumennya adalah pengembangan ekonomi. Kami sudah diskusi banyak, bahkan juga arahan dari Pak Bupati. Mudah-mudahan BLK yang telah diperjuangkan oleh Bapak Haji Darul Siska, dengan niat baik beliau, arahan-arahan juga dengan Pak Bupati, mudah-mudahan Balai Latihan Kerja ini sesuai dengan harapan kita. Kita bisa kelola secara baik. Muaranya adalah pesantren, minimal pesantren Hijrah Madinah atau harapan kita pesantren di pesisir selatan ini punya kemandirian instrumen ekonominya, pengembangannya itu teruji. Sehingga kalau bahasa kawan-kawan di lapangan, pesantren itu nomor 2 kalau enggak ke nomor unggul minimal nomor 1 besoknya pondok pesantren pesisir selatan. Untuk itu kepada kita semua hari ini langkah awal juga. Pondok pesantren diawali dengan kegiatan perekonomian Balai Latihan Kerja ini. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk bagaimana para santri, para guru, termasuk juga kebermanfaatnya untuk masyarakat ke depan. Pesantren tidak lagi bicara tentang kitab saja, tidak bicara tentang amal soleh saja, tapi juga bicara tentang keduniaan. Ketahanan dunia hidupnya mesti kokoh. Gimana orang mau ngafal Quran kalau makannya susah, ekonominya lemah, segala macam. Nah, semangat ini para ustadz dan ustazah menyadari, kita semua menyadari, kita mesti bangkit. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Balai Latihan Kerja ini sebagai langkah awal dalam ikhtiar itu. Itu kedua. Ketiga, Bapak dan Ibu, Pak Bupati, Pak Haji Darul Siska yang kami muliakan, kami juga perlu sampaikan seperti yang di awal tadi, bahwa kami juga hari ini bertepatan dengan usia yayasan 7 tahun. Lika-liku perjuangannya luar biasa berat. Kalau lihat mungkin kita yang berdiri, Bapak dan Ibu, mungkin lihat kokohnya saja. Tapi ketahuilah bahwa di belakang kami ada lebih kurang 40 orang, lebih kurang para pejuang yang semangatnya mungkin melebihi kami. Karena kenapa kami sampaikan itu? Karena memang usianya semuanya relatif muda-muda semua. Jadi patut dan wajarlah kami mesti punya energi lebih. Ya, izinkan kami dalam perjuangan ini kepada para ustadz dan ustazah di usia ke-7 tahun ini, kita kembali memperbaiki semangat juang kita. Kita kembali memperbarui semangat jihad kita, semangat perjuangan kita. Kita tidak hanya mencerdaskan generasi melalui sekolah-sekolah yang kita dirikan, tapi kita mau buktikan bahwa kita semua punya ruang yang sama untuk berjuang untuk agama Allah. Tidak hanya pendidikan, tapi juga ekonominya. Karena agama ini mesti dibangkitkan tidak hanya melalui pendidikan, tapi juga kemandirian keekonomian. Kira-kira semangat itu kita mesti jaga semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dihadiri oleh orang tua kita semua, para pemimpin-pemimpin kita ke depan, kiranya kita bisa bersinergi dengan semangat bahwa kita ingin menghadirkan pendidikan yang baik, kita menghadirkan juga ekonomi minimal dengan kemandirian di lembaga itu sendiri. Barangkali itu harapan dan keinginan kita bersama dari kawan-kawan Yayasan Hijrah Madinah. Terakhir, kepada kita semua, kami ini semua Bapak dan Ibu, para tamu undangan, mungkin saban hari bisa dilihat perjuangannya, bisa dilihat juga perilaku, tindak tanduk segala macam. Harapan kami adalah kita semua menjadi orang yang bisa mengkritisi, memberikan masukan untuk bagaimana kebaikan dan kemajuan lembaga ini ke depannya. Sangat terbuka, dan ini nggak pernah kami batas-batasi. Boleh tanya ke Bapak Wali Negari itu. Kadang-kadang malam juga nelpon menyampaikan kritikan segala macam. Kita siap saja.
Yang penting tujuannya sama. Gimana kita mesti menghadirkan hati, perasaan, pemikiran kita. Sama-sama berjuang. Bahwa ini bukan tanggung jawab yayasan, bukan tanggung jawab Ustadz Irwan, bukan tanggung jawabnya para ustadz-ustadzah. Kita punya tanggung jawab yang sama, menghadirkan pendidikan yang terbaik minimal di daerah kita ini. Barangkali itu semangat dan keinginan kita. Mudah-mudahan kita semua olah jaga semangat itu, dan kita semua ya termasuk orang-orang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, mohon maaf salah janggalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Bupati Pesisir Selatan, Bapak Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD. Disilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita muliakan beliau Kakanda Bapak Dr. Andes Haji Darus Siska. Selamat datang Pak di Pesisir Selatan. Senang sekali kita bertemu lagi hari ini. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, ya, teman sahabat kita Sofi Desem. Yang kami hormati Camat Pak Jurai, dan mohon maaf Camat Tengayang beserta seluruh jajarannya, Pak Kamena yang mewakili yang kami hormati, Pak Wali Nagari, seterusnya Ustadz Idawan beserta seluruh jajaran pengurus pesantren, pondok pesantren Hijrah Madinah, para ustadz, para ustazah, para hadirin, para santri, santriwati dan santriwan yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita semua, dan berbekal nikmat itulah kita bisa berkesempatan hadir pada siang hari ini dalam acara peresmian BLK Komunitas Pondok Pesantren Hijrah Madinah. Salam dan salam juga buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, hari ini saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, terutama kepada Ustadz dan kawan-kawan yang hadir ke rumah dinas hari itu, karena saya menyanggupi Bang untuk hadir jam 9 pagi itu. Sudah berencana berangkat dari Painan jam 7:30, tetapi malam tadi ada agenda yang berubah karena ada pembicaraan juga dengan forum koordinasi pimpinan daerah mengenai belum adanya forum komunikasi umat beragama di Pesisir Selatan. Jadi kami selesaikan itu dulu. Jadi mohon maaf untuk keterlambatan ini. Bukan berarti kita tidak peduli tadi itu Bang, tapi karena kondisi yang memaksa seperti itu. Nah, untuk itu kepada kita semua yang hadir, kami mohon dimaafkan. Jangan ada nantinya pemahaman seperti ini. Kalau Bupati itu sudah datang terlambat segala macam. Tidak seperti itu. Tapi karena memang situasi lah yang membuat kami datang terlambat. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada beliau, Kakanda Bang Darus Siska. Ini mohon maaf Ustaz, karena saya kenal dengan beliau dari dipanggil Abang selalu, ini susah sekali untuk bisa merubahnya. Ya. Iya, karena susah-susah. Makanya ketika kita ketemu di rumah kan, Pak Ustadz meyakinkan saya karena ada Pak Darus Siska. Oh, ada Bang Darul ya? Apa gitu? Jadi itu spontan karena sudah mendekat. Bagaimana penghormatan itu tetap saya pegang seperti itu. Selamat datang Pak. Ini Pesisir Selatan adalah satu daerah yang pada Abang sudah cukup kenal.
Kalau saya nanti salah bicara, dimaafkan dulu ya Bang. Nanti baru Abang koreksi ketika Abang di sini. Ini adalah daerah Selatan Bang, yang juga daerah Abang sendiri. Kami juga menitipkan beberapa harapan kepada Abang di tahun 2019 yang lalu. Dan Alhamdulillah pada saat ini terjawab. Terjawab itu ini merupakan kebanggaan kami bersama. Sekaligus juga menambah keyakinan kami bahwa amanah yang kami titipkan itu juga bukanlah sebuah kesia-siaan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran, bahan perenungan kita bersama. Dan komunikasi yang terbangun itu pasti dijembatani oleh saudara kita Pak Deson. Nah, kamu gitu Bang. Kalau kita kan jarang berkomunikasi, karena Abang sebarisan dengan beliau, maka komunikasinya lancar. Nah, inilah permintaan Ustadz Irawan barangkali yang sampai ke Pak Deson di tim Angkota Abang, dan ini berguna sekali Bang bagi masyarakat pesisir selatan, khususnya yang ada di wilayah ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai BLK komunitas, harapan kami ke depan Bang, ini bisa menjadi salah satu cikal bakal nanti yang akan mempelopori tumbuhnya beberapa UMKM, terutama yang menyangkut keahlian yang akan dilatih di Balai Latihan Kerja. Kami meminta kepada Pak Ustadz, kepada pengelola komunitas ini nantinya ke depan juga membuka kesempatan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang akan berlatih di tempat ini untuk membangun kemandirian yang lebih lanjut bagi secara pribadi itu nanti. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi satu tempat yang eksklusif Pak Ustaz, untuk orang-orang tertentu saja, membeda-bedakan strata sosial, apakah strata pendidikan dan segala macamnya. Mohon itu nanti dikesampingkan. Apabila ada keinginan dari mereka yang ingin maju dan ingin berubah, ingin menambah beberapa keahlian, luangkanlah sebagai tempat di lokasi ini untuk mereka menimba pengetahuan. Itu yang kami harapkan kepada Ustaz. Dan kami yakin beberapa tenaga-tenaga terampil di bidang keahlian yang nanti menjadi materi utama pelatihan di tempat ini akan memperkaya pengetahuan maupun keterampilan daripada warga pesisir selatan ke depannya untuk mewujudkan sebuah kemandirian yang nyata, terutama bagi pribadi maupun bagi keluarga-keluarga tertentu nantinya di masa-masa yang akan datang. Dan harapan ini hendaknya jangan hanya sebatas menjadi harapan. Kami nanti dari pemerintah daerah juga akan bisa mensinergikan beberapa program-program yang akan bisa ditempatkan pelatihannya di tempat ini. Kami di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja memiliki juga beberapa instruktur yang nanti bisa dimanfaatkan pengetahuannya atau keahliannya untuk berbagi ilmu di pesantren Hijrah Madinah ini. Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tentang hal seperti itu Bang. Kita tidak akan melihat segi-segi yang lain, tapi kita akan melihat secara utuh bagaimana pembangunan sumber daya manusia, pembangunan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga nanti mengenai kemandirian dan segala macamnya. Kita akan support itu. Kita tidak akan melihat bagaimana begininya, tidak. Kita hanya akan fokus kepada hal-hal yang akan bermanfaat bagi masyarakat kita nanti di pesantren. Dan saya percaya kawan-kawan para ustadz dan ustazah yang ada, yang abang percaya hari ini mengelola tempat ini, itu sudah mempersiapkan diri sesiap mungkin dari awal. Bagaimana pemerintah daerah nanti akan mensupport tergantung nanti bagaimana permintaan-permintaan, keinginan-keinginan seperti apa yang diinginkan oleh pengurus kawan-kawan kita yang ada di pesantren Hijrah Madinah ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat sekali bagi kita. Yang saya sampaikan ini bukan lip service ini Bang, artinya karena ada abang, karena ada yang lain, tidak. Nanti Pak Ustadz bisa buktikan itu. Kita akan support semua instruktur yang ada di Balai Latihan Kerja yang kita miliki saat ini. Ke depan Bang, ke depan hari ini juga insya Allah akan berdiri lagi beberapa Balai Latihan Kerja langsung dari kementerian. Tempatnya itu kalau saya tidak salah di Taratak
Sutra. Ada balai latihan kerja perindustrian, ada balai latihan kerja kepariwisataan, ada balai latihan kerja pertanian untuk sektor sawit. Itu akan lengkap nanti hal-hal lainnya. Dan kita bisa bersinergi bersama-sama nanti untuk kemajuan daerah ini. Dan salah satunya mungkin kalau ada kerajinan balai latihan kerja, kata Pak Ustadz ini untuk menjahit ya. Nah, nanti juga akan kita lakukan seperti itu Bang. Kita akan saling berbagi informasi untuk menempatkan para peserta, para pelatih nantinya. Kemana maunya? Kalau mereka maunya di bidang konveksi misalnya, kita arahkan ke sini. Kalau ada yang lain, bisa kita terima di Sutra. Pakai bidang kepariwisataan, bidang pertanian, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita lakukan ke depan Ustaz. Jadi kita harus berbagi tanggung jawab bagaimana pengembangan keekonomian ini antara pondok pesantren dengan pemerintah daerah. Tapi kita tidak melihat perbedaan itu. Kita pikul tanggung jawab ini secara bersama-sama, dan saya berharap juga pondok pesantren Hijrah Madinah mengambil peran ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kita, untuk melahirkan beberapa lapangan kerja, untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru ke depannya. Karena dari hal-hal yang seperti itulah semangat berwirausaha masyarakat kita akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian selain itu yang ketiga yang kita sampaikan, Ustaz, saya tetap berharap kualitas sumber daya manusia ke depan itu menjadi topik yang utama, menjadi fokus yang utama bagi kita bersama-sama di sini. Jangan mencampur adukan hal-hal yang lain. Pondok pesantren dimanapun saya tetap mensupport, diundang kemanapun saya tetap hadir, karena inilah yang akan mengurung semua pengaruh yang tidak baik ke depannya bagi generasi kita. Keberadaan pondok pesantren ini betul-betul menjadi pendukung utama dari kami dan Wakil Bupati yang ingin membenahi persoalan-persoalan kenakalan remaja. Nah, beberapa strategi, beberapa yang dilakukan oleh pondok pesantren itu kami adopsi juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain di sekolah-sekolah umum. Karena kita memiliki kekhawatiran yang sama, seiring dengan kemajuan teknologi informatika ini pengaruhnya sudah sangat luar biasa, maka pengikatnya tidak ada cerita lain, hanya nilai-nilai keimanan yang mampu membendung keliaran berpikir anak-anak kita ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tabungan amal ibadah kita bersama-sama. Kita persiapkan mereka ke depan dengan isi kepala yang bisa menembus langit ya Bang ya, tetapi juga keimanannya melewati langit itu sendiri. Apa yang telah ditembusnya harus mampu dilewati oleh keimanannya itu. Mudah-mudahan semua ini akan melahirkan generasi muda pesisir yang berilmu pengetahuan tetapi yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita berharap peran ini diemban secara sungguh-sungguh oleh pesantren Hijrah Madinah. Sukses Pak Ustadz, para ustadz dan ustazah, para santriwan dan santriwati semua. Ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa bagi kita bersama, adanya balai latihan kerja yang akan bisa menambah keahlian tertentu bagi para santri dan santriwan ketika lepas menyelesaikan pendidikan di pesantren Hijrah Madinah. Ada modal baru, ada tambahan keahlian baru yang menyertai para santriwan dan santriwati begitu selesai mengikuti proses pendidikan di pondok pesantren. Dan ini pasti akan bermanfaat sekali untuk kita di masa yang akan datang. Sekali lagi Bang, terima kasih kepada Abang dan kawan-kawan dan keluarga yang telah begitu perhatian terhadap kondisi daerah kami. Karena Abang begitu sering melintas di sini, cukup tahu pasti bagaimana kondisi-kondisi yang harus kita benahi.
dan atas perhatian yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih Pak. Nah, barangkali yang lain-lain menjadi bahan pemikiran kita bersama. Nah, kalau Bapak Ibu yang ke depan kita berada dalam suasana yang akan menghadapi pileg dan pilpres ke depan, suasana ini harus tetap kondusif, harus kita jaga bersama. Perbedaan politik itu hanya kepentingan sesaat, jangan sampai dipelihara bertahun-tahun lamanya. Kemudian satu tip juga, ya ke depan itu Bapak Ibu yang akan mewakili kita itu orang yang harus mampu memperhatikan kita, tidak terlupa. Nah, ini nilainya luar biasa sekali, 1 miliar lebih itu luar biasa dan sangat luar biasa. Ini mohon maaf, setahu saya, ini mungkin saja tidak tahu, setahu saya belum ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berinvestasi seperti ini sampai 1 miliar hanya untuk satu bentuk kegiatan, belum ada. Ya, tepuk tangan kita bersama untuk Abang Darul Siska. Ini menjadi pemikiran kita bersama, sekali lagi menjadi pemikiran kita bersama. Ada Pak Deson juga menjadi pemikiran kita bersama, karena harus ada jembatan yang bisa menghubungkan antara Pak Deson dengan antara kita dengan Abang Darul Siska, dan jembatan itu ada di Pak Deson. Izin nanti ya Pak Ustadz, setelah beliau barangkali kami pamit. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari anggota DPR RI dan peresmian gedung BLK Komunitas oleh Bapak Dr. Darul Siska. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak aneh negari rasanya, jadi salam kok kurang semangat mbaknya. Ambulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaya 20 orang. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pemimpin kita, Bupati Pesisir Selatan, karena beliau pakai itu ada jariang di dadanya itu, saya mesti panggil Bapak Rusmayul Anwar. Tapi kalau nggak pakai itu saya panggil nama boleh. Sahabat saya Pak Safri Deson, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Pak Dirman yang hadir, ada Pak Camat, Pak Api Yendri, ada Pak Wali Nagari Lakitan Utara, ada Pak Wali Nagari Lakitan 1, ada Pak Ustadz Irwan Gursianto dan segenap pengurus yayasan, para ustadz, ustazah, dan santri yang saya banggakan dan saya cintai. Yang khusus Pak Haji Nurlison, mana Pak Haji tadi? Beliau yang hari ini tanahnya kita tempati adalah hibah beliau. Mudah-mudahan makin banyak tanah ini bermanfaat, makin besar pahala yang mengalir kepada Pak Haji Nurlison. Dan tentu yang berbahagia kita semua, utama dan pertama saya ingin mengajak kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa hadir bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka peresmian BLKK yang dibangun kerjasama Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Salawat dan salam
semoga Allah curahkan selalu kepada pemimpin umat, tokoh tauladan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua ini termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah di hari penghitungan kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya namanya disebut dari tadi adalah anggota Komisi 9 DPR RI yang ditugaskan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tentu juga ada sebahagian yang menugaskan dari pesisir selatan ini untuk bekerja sebagai wakil rakyat dari 1 Oktober 2019 insya Allah sampai 30 September 2024, kecuali kalau mandatnya diperpanjang oleh Pak Rusma dan masyarakat. Sebagai anggota Komisi 9, saya tidak gagah seperti Pak Safri Deson. Kenapa tidak gagah? Saya tidak punya pokir, Pak Bupati. Nggak ada uang yang saya bisa alokasikan untuk masyarakat, nggak ada. Saya tidak menentukan anggaran. Oh, saya punya alokasi anggaran 10 miliar bisa untuk ini, nggak bisa. Anggota DPR RI itu cuma punya program kemitraan dengan mitra kerjanya. Nah kalau itu ada nilainya, bisa lebih dari 10, bisa kurang dari 10, bisa lebih dari 20. Sangat tergantung seberapa jauh saya disuruh-suruh oleh Pak Bupati, seberapa besar saya ditugaskan oleh rakyat, seberapa besar kepercayaan yang diberikan kepada saya itu bukan hanya di mulut saja, tapi juga ada kerja-kerja konkretnya. Nah, yang saya mau laporkan kepada Pak Bupati dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, walaupun tidak tertulis saya harus berkewajiban melapor kepada Pak Bupati, tapi saya ingin sampaikan bahwa di 3 tahun saya menjadi anggota DPR dari tahun 2019 efektif 2020, 21, 22, ada beberapa program yang sudah kita lakukan. Yang pertama ada program padat karya, Pak. Itu nilainya kecil-kecil saja, 100 juta per program. Itu dalam rangka merangsang masyarakat untuk bergotong royong, membangun infrastruktur kecil di daerahnya. Itu ada di Bayang Utara, ada di Guncang Malalo di Sutera, ada di Kacie, Kecamatan Ranah Pesisir. Itu kita sudah selesaikan. Kemudian ada program pembangunan sanitasi. Kita bangun di Ashabul Kahfi, itu juga nilainya 100 juta. Di Al-Mabrur di Lengayang 100 juta. Darul Ulum di Lunang juga 100 juta. Di Siraju Mutakin di Silaut kita bangun juga. Ada program-program tenaga kerja mandiri. Ibu-ibu atau bapak-bapak bikin kelompok 10 orang, kita kasih modal 20 juta, bikin usaha apa saja silahkan. Mau pertanian, mau peternakan, mau perikanan, mau kerajinan, mau makanan silahkan. Malah sekarang Pak Bupati kalau saya pergi ke daerah sudah menikmati tuh hasil-hasil TKM itu. Ada yang berbentuk susu kambing, ada yang berbentuk cornflake, rice flake untuk sarapan pagi orang di kota. Hasil dari tenaga kerja mandiri itu. Jadi ini kelompok-kelompok kecil yang sedang kita bangun, kita gerakkan agar masyarakat tidak tergantung lagi hanya menunggu bantuan pemerintah, tapi sudah bisa mengembangkan usaha-usaha yang bernilai tambah bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian ada kelompok usaha jaringan pengamanan. Ini 4 kelompok kita bangun. Ada padat karya juga di Ranah Pesisir dan di Linggosari Baganti. Nah Pak Bupati, yang kurang memang pesisir selatan ini baru pertama kali kita bangun balai latihan kerja.
Kenapa pertama kali? Karena selama ini selalu ditawarkan, responnya tidak positif. Responnya tidak positif. Saya apresiasi Pak Ustadz yang memberikan Pak Irwan Sugianto dan kawan-kawan, responnya positif, cepat, sehingga saya bisa mengusulkan segera kepada Ibu Menteri, ini usulan saya. Kalau Dinas Tenaga Kerja mengusulkan bisa juga, tapi bisa juga ditolak. Tapi kalau anggota DPR mengusulkan dan memenuhi syarat, nggak boleh Menteri menolak. Karena kita bermitra, terganggu kemitraan kita kalau usulan anggota DPR ditolak. Nah ini yang ingin ke depan saya sampaikan. Ada Pak Safri Deson, ada sahabat saya Darmawan. Telepon saja Darmawan, apa program tahun ini yang bisa dimanfaatkan di pesisir selatan. Saya nggak bisa kasih uang, tapi program ada. Pak Bupati saya lapor lagi, saya sudah jalani 15 kecamatan di pesisir selatan ini. Dengan berbagai program sosialisasi, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, cegah stunting, pengawasan obat dan makanan yang sehat. Semuanya kita lakukan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Banyak ancaman yang sedang kita hadapi, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Saya ingin berpikir bersama-sama dengan generasi yang lebih muda daripada saya yang hari ini hadir, para ustadz, para ustazah, dan para santri. Masa depan bukan milik kami-kami yang duduk di depan ini. Masa depan adalah milik generasi yang di bawah kami dan generasi sesudah kami. Kita mau 2045 itu generasi emas. Mau kita. Tapi apa langkah yang kita lakukan untuk mewujudkan kemauan itu? Sekarang kita sedang sibuk-sibuknya bekerja atasi stunting. Supaya apa? Supaya generasi yang akan datang tidak ada lagi yang menjadi beban bagi generasi lainnya. Pak Bupati saya lapor, Indonesia itu stuntingnya tertinggi Pak di negara-negara ASEAN. Singapura stuntingnya cuma 2%. Hanya 2 orang Singapura dari kelahiran 100 yang kemungkinannya IQ-nya agak rendah. Hanya 2 orang. Sementara di Indonesia yang berpotensi IQ-nya rendah, dari 100 kelahiran 24 orang. Ini IQ rata-rata kita. Orang Indonesia baru 87. Sementara orang di luar rata-rata di atas 100. Dengan IQ yang rendah, kita tidak bisa melihat potensi dan mengembangkan kompetensi. Potensi itu adalah segala kekayaan yang ada di sekitar kita ini, kita tidak bisa lihat manfaatnya apa. Kompetensinya kita rendah. Nah, yang bisa melihat potensi itu adalah orang-orang yang cerdas. Oleh karena itu kalau stunting nanti sudah selesai Pak Bupati, Pak Camat, Pak Wali Nagari, kita harus berpikir ibu-ibu yang hamil harus melahirkan generasi yang IQ-nya minimal 100. Bagaimana caranya? Perhatikan gizinya waktu hamil. Bacakan doa yang betul sebelum diproduksi itu generasi berikutnya. Berikan gizi yang cukup kepada ibu-ibu yang sedang menyusui. Karena 1000 hari kehidupan pertama itu menentukan kualitas manusia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang hamil harus disayangi. Bapak-bapak yang hobi berburu, kalau ibu-ibu lagi hamil, lupakan berburu dulu, usap-usap perut istri lah. Dan sambil berdoa supaya anaknya anak-anak yang cerdas. Jadi menurut saya tanggung jawab kita untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, nggak usah kita pikirkan sekarang bangun gedung mewah. Gedung mewah itu akan rubuh.
Bangunlah generasi yang otaknya cerdas, fisiknya bagus, iman dan takwanya kokoh. Istilahnya Pak Bupati tadi itu akhlakul karimah. Jepang tahun 48 setelah Perang Dunia melakukan pencegahan stunting. Tahun 68 stunting di Jepang sudah tinggal 5%. Tahun 68. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat cerita-cerita orang dulu tentang tentara Jepang yang pendek-pendek, yang kecil-kecil, hari ini Bapak susah mencari orang Jepang yang tingginya 165 seperti saya ini. Rata-rata generasi Jepang sekarang 170, 180. Kenapa? Gizinya sudah bagus, IQ-nya sudah tinggi, keterampilannya, kompetensinya juga membanggakan. Jadi nggak usah ngiri sama Jepang. Jepang nggak punya apa-apa, batu bara nggak punya, sawit nggak punya, emas juga nggak punya tambang dia, bauksit juga nggak punya. Tapi dia punya industri otak. Orang Minang dari dulu terkenal punya industri otak dari dulu, tapi belakangan agak kurang. Kecerdasannya Pak Hamka, Pak Hatta, Pak Yamin, Pak Syahrir itu kan melampaui generasinya di negara lain, di wilayah lain. Makanya menonjol mereka karena IQ-nya rata-rata maju dibandingkan dengan orang daerah lain. Menonjol lah dia di tokoh nasional. Nah, kita ingin Bapak dan Ibu, ini saya titip betul kepada kita semua yang hadir di sini. Sesudah kita mencegah stunting, kita harus memikirkan bagaimana kita melahirkan generasi emas yang otaknya cerdas, fisiknya bagus, iman dan takwanya kokoh. Harus dimulai dari memperhatikan kehamilan, waktu menyusui, sampai anak berumur 1000 hari. Ini yang pertama. Yang kedua, problem kita adalah kita banyak manusia di Indonesia 280 juta, tapi yang terdidik, yang sampai sarjana itu, katakanlah kalau itu ukuran sementaranya nggak sampai 20%. Selebihnya nggak apa-apa sebetulnya, nggak terdidik, nggak jadi dokter, nggak jadi dokter Andes, nggak jadi SA juga nggak apa-apa, tapi punya keterampilan. Itu problem buat kita. Lapangan kerja yang tinggi-tinggi memerlukan pendidikan tinggi. Lapangan kerja yang bawah membutuhkan keterampilan. Nah, kita tinggi tidak, yang terampil di bawah juga kurang. Makanya banyak orang yang hidupnya jadi susah. Kami bersama Kementerian Tenaga Kerja, salah satu terobosannya ini Pak Bupati, supaya ada keterampilan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tamat pesantren, gak punya uang untuk kuliah, tingkatkan keterampilan, jadi entrepreneur baru, jadi pengusaha konveksi yang maju, yang kemudian bisa memandirikan BLK ini, kalau bisa kemudian mengembangkan usaha-usaha yang sekaligus juga berkontribusi kepada yayasan ini. Jadi yayasan ini jangan kemudian ngemis ke kiri dan ke kanan. Kalau orang datang memberi sedekah, alhamdulillah, tapi jangan minta. Usahakan yayasan ini punya usaha-usaha untuk membiayai dirinya sendiri. Ini modal 1 miliar. Ada gedung, ada mesin. Bukan dari Darul Siska pribadi. Ini uang rakyat. Tolong dipelihara baik-baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemanfaatan rakyat. Jadi saya cuma melaksanakan perintah Pak Bupati, Pak Darul, kerjalah Pak Darul baik-baik sebagai wakil rakyat. Apa yang bisa Bapak lakukan? Saya lakukan sebisanya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi ibadah bagi saya dan mendatangkan manfaat buat orang yang banyak. Dan insya Allah
Pak Ketua Yayasan, saya titip beberapa semangat Pak Ketua Yayasan, Ustazat, Ustadz dan Ustazah di sini sudah betul itu. Saya lagi kecil terdengar-dengar bahasa Arab yang saya hafal sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, berkaryalah kamu seakan-akan kamu tidak akan pernah mati, seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seakan-akan akan mati besok. Betul nggak tuh Ustaz? Betul ya? Semangat itu teruskan Pak Ustaz. Jangan pernah berhenti menanam kebaikan. Biarlah buahnya dinikmati oleh makhluk yang lain kalau tidak kita menikmati sendiri. Itu yang pertama saya titip. Yang kedua, jangan pesantren ini eksklusif hanya untuk kelompok orang tertentu, jangan. Apalagi partai tertentu, jangan. Jangan juga partai Golkar, partai saya juga jangan. Gak boleh. Harus bermanfaat buat semua warga di sini. Untuk santri kita dan untuk anak-anak kita yang ada di kecamatan ini. Pak Wali Nagari yang saya banggakan, saya hormati Pak. Kalau ada yang menganggur-nganggur anak-anak awak, suruh ikutnya pelatihan menjahit sih kok. Sesudah itu dia suruh berproduksi di sini menjahit baju-baju anak-anak atau baju orang dewasa. Lama-lama jadi unit usaha nih Pak. Supaya mereka secara bertahap punya keterampilan. Ini kan anak-anak muda kok kalau tidak ada kegiatan tertumbuh pikirannya kadang-kadang sasek gitu dia. Betul nggak Pak Wali? Jadi Pak Wali kalau ada yang nganggur-nganggur suruh dilatih di sini. Kalau uang pelatihannya nggak cukup, yang dari Kementerian Tenaga Kerja, kalau nggak salah cuma 5 atau 6 paket saja setahun. Kalau nggak cukup, Pak Wali ikut nyumbang dikit buat mencerdaskan warganya, buat meningkatkan keterampilan warganya. Tapi jangan cari keuntungan dari pelatihan, cari keuntungan dari produksi jahitan boleh. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan dan mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Kita mulai dengan usaha yang kecil-kecil saja Pak. UMKM kita bangun, nanti dengan sendirinya orang yang datang ke sini punya nilai sendiri. Kalau awak ke Pasisi itu ada rendang lokan dan lomak di situ. Di mana itu tempatnya? Ada di situ. Oh, ada kopi yang enak. Di mana? Ada di situ. Nah, saya juga sudah dapat cerita dari Ibu Menteri kemarin waktu rapat kerja. Bu Menteri, apalagi untuk Sumatera Barat? Masa cuman BLK komunitas saja? Pak, sudah pesisir selatan kita beri lagi ada BLK pariwisata katanya. Saya bilang jangan lama Bu membangunnya. Kalau anggarannya tahun ini, kalau bisa tahun ini selesai, tahun depan bisa kita manfaatkan. Dia bilang, Pak Darul kalau pulang kampung tolong dilihat ya kemajuannya. Tanahnya olah Pak, sudah ada. Insya Allah nanti sama-sama kita kawal, bisa BLK pariwisata dan industri itu bisa cepat selesai dan cepat bermanfaat. Nah yang terakhir, saya tadi ngobrol dengan Pak Ustadz ini gedung katanya mestinya Pak Bupati, kalau ini di gedung dibangun tahun 2021 atau 2022 dengan anggaran 1.500.000.000 untuk gedung, itu biasanya masih ada bisa sedikit kelebihan tuh, bangsa 5-10% bisa. Tapi menurut Pak Ustadz tadi kurang katanya, karena harga bahan naik. Saya bisa memahami itu. Oleh karena itu saya bisa memahami kok gordennya belum ada. Gordennya belum ada. Tapi harus ada. Harus ada. Kalau tidak, orang intip itu mesin, bukan mesin jahit yang murah seperti yang ada di, bukan butterfly, bukan swing mesinnya, bukan. Mesin Jerman ini. Harganya mahal. Oleh karena itu saya nyumbang pribadi saya, cuman karena saya anggota DPR tuh nggak punya pokir ya. Saya cuma bisa nyumbang 1 juta saja untuk gorden.
Kurangnya tolong cari dari yang lain. 1 juta kira-kira dapat lah, 2-3 meter dapat lah ya. Nah nanti kalau kurang-kurang iuran dari yang lain. Oke Pak, mudah-mudahan sedikit bisa dilautkan. Itu Pak Bupati, saya senang Pak Bupati bisa hadir bersama-sama dengan saya hari ini dan menambah semangat saya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bukan untuk cari nama, karena nama saya sudah dikenal oleh Pak Bupati dari dulu. Saya ingin kehidupan saya sampai akhir hayat menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD. Disilakan. Atas nama Bapak dan Ibu, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Bupati tanda tangannya pendek tapi pikir banyak. Tanda tangannya panjang pikir skep.